Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan materi tentang konsep kepemilikan dalam Islam pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Irfani, SEMAG. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Azila Nur Ainisa dengan NIM 2531021 dan rekan saya Dea Elisa dengan NIM 2531016 dan saya Aristia dengan NIM 2531018. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Dea Elisa. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa tujuan masalah dari isi materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian konsep kepemilikan dalam Islam. Dan yang kedua, mengetahui dasar hukum kepemilikan dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Dan yang terakhir, mengetahui penerapan konsep kepemilikan dalam kehidupan ekonomi modern. Untuk materi yang pertama hingga materi ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri nantinya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Aristia dan juga Azila. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep kepemilikan. Apa sih yang dimaksud dengan konsep kepemilikan? Dalam Islam, semua harta yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah atau titipan untuk mengelola, memanfaatkan, serta menjaga harta tersebut dengan baik. Artinya, apapun yang kita miliki saat ini bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan hanya titipan yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, Islam tidak membolehkan seseorang menggunakan harta secara bebas tanpa aturan. Setiap harta harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kepemilikan dalam Islam berarti seseorang memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan suatu harta. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Salah satu batasan utama adalah cara memperoleh harta dengan cara yang halal, seperti bekerja, berdagang, bertani, ataupun usaha lainnya yang dikenakan dalam Islam. Islam tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya. Bahkan, kekayaan bisa menjadi sesuatu yang baik jika digunakan dengan benar. Namun, Islam sangat menekankan bahwa proses mendapatkan harta harus jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain. Karena dengan begitu tidak akan terjadi penindasan atau ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Artinya, harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat bagi yang mampu, serta menganjurkan sedekah, infak, atau wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap harta yang kita miliki, sebenarnya terdapat hak orang lain yang harus kita keluarkan. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan harta yang kita miliki. Islam juga menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Ada harta yang boleh dimiliki secara pribadi seperti rumah atau kendaraan. Namun ada juga harta yang menjadi milik bersama seperti air, sumber energi, dan sumber daya alam. Harta yang termasuk milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu secara berlebihan. Karena
harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya aturan ini, Islam berusaha mempersiapkan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemahaman hak milik dalam Islam. Memiliki harta bukan hanya soal hak, tetapi juga tanggung jawab. Setiap orang yang memiliki harta wajib menjaga, merawat, serta menggunakan dengan cara yang baik. Selain itu, setiap harta yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya tentang berapa banyak harta yang dimiliki, tetapi juga bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti penipuan, pencurian, riba, atau korupsi, tidak diakui sebagai hak milik yang sah. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan kejujuran dan keadilan dalam mencari rezeki. Islam juga melindungi hak milik setiap orang. Kita tidak diperbolehkan mengambil atau bahkan menggunakan hak orang lain tanpa izin. Tindakan seperti korupsi, monopoli, dan menimbun barang sangat dilarang karena dapat merugikan banyak orang dan menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa harta tidak boleh dibiarkan menganggur atau hanya disimpan tanpa dimanfaatkan sama sekali. Harta sebaiknya dikelola dan dikembangkan, misalnya melalui usaha atau investasi yang halal, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan cara ini, harta tidak hanya berguna bagi pemiliknya, tetapi juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian materi yang ketiga yaitu menjelaskan tentang sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Ada beberapa cara yang sah untuk memperoleh harta. Cara yang paling utama adalah melalui usaha ataupun kerja keras. Misalnya dengan berdagang, bertani, bekerja, atau memberikan jasa. Islam sangat menghargai kerja keras karena merupakan cara yang halal dan terhormat untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, harta juga bisa diperoleh melalui warisan. Dalam Islam, pembagian warisan telah diatur secara jelas agar adil bagi sesama pihak. Dengan aturan ini diharapkan tidak terjadi perselisihan atau bahkan ketidakadilan dalam pembagian harta. Selain warisan, harta juga bisa didapat dari hibah, hadiah, wasiat, dan sedekah. Semua bentuk pemberian ini diperbolehkan selama tidak melanggar aturan dan dilakukan dengan ikhlas. Kepemilikan juga bisa berasal dari pemanfaatan sesuatu yang belum dimiliki siapapun, seperti mengelola tanah dan menemukan barang yang tidak bertuan. Namun, hal ini tetap harus dilakukan secara aturan dan tidak merugikan orang lain. Dalam beberapa kondisi, negara juga dapat memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat, terutama untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat. Namun, yang paling penting adalah semua cara memperoleh harta harus dilakukan secara halal, adil, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, harta yang dimiliki tidak hanya membawa keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kita bisa memahami bahwa konsep kepemilikan dalam Islam bukan hanya tentang memiliki harta, tetapi juga tentang bagaimana cara mendapatkannya, mengelolanya, dan memanfaatkannya dengan baik. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban,
antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan tercipta kehidupan yang adil, seimbang, dan penuh dengan kebaikan serta keberkahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Adestia. Baik, saya Adestia dengan NIM 2531018 ingin melanjutkan materi dari rekan kami tadi, Dea Elisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk hak milik. Islam membagi hak milik menjadi 3 bentuk, yaitu hak milik individu, hak milik umum, dan hak milik negara. Hak milik individu merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Seperti apa? Seperti rumah, tanah, kendaraan, atau hasil usaha. Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi penggunaannya harus tetap berada dalam syariat-syariat Islam. Nah, hak milik umum, sedangkan hak milik umum adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas seperti air, sungai, jalan raya, hutan, dan sumber daya alam tertentu. Harta tersebut tidak boleh dimonopoli dan tidak boleh dimonopoli oleh individu sendiri. Ya, mengapa? Ya, karena seluruh masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkannya. Nah, negara hanya bertugas mengelola dan menjaga agar hak tersebut dapat dinikmati oleh semua orang secara adil, agar secara adil sesama ya. Nah, adapun hak milik negara, hak milik negara merupakan harta yang secara khusus berada di bawah pengelolaan pemerintah. Seperti apa? Seperti pajak, aset negara, dan hasil pengelolaan sumber daya tertentu. Nah, negara berhak menggunakan harta tersebut untuk membiayai kepentingan umum seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. So, dengan pembagian bentuk hak milik ini, Islam berupaya mencegah perumpukan kekayaan ataupun penumpukan kekayaan pada satu pihak saja. Pengelolaan kepemilikan umum dalam Islam. Kepemilikan umum dalam Islam ini harus dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ya, karena negara tidak diperbolehkan menyalahgunakan atau menyerahkan penguasaan penuh atas sumber daya umum kepada individu atau kelompok tertentu. Nah, hal ini dilakukan agar kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Jangan hanya pada satu grup aja ya, tapi pada seluruh masyarakat, seluruh rakyat. Bentuk kepemilikan umum meliputi sumber daya alam seperti apa? Seperti air, tambang, hutan, energi, dan fasilitas publik. Negara berkewajiban mengelola semua sumber daya tersebut secara adil, efisien, dan berkelanjutan dalam ekonomi Islam. Nah, pengelolaan kepemilikan umum juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar sumber daya tetap tersedia untuk generasi berikutnya. Nah, pengelolaan kepemilikan umum yang sesuai dengan prinsip Islam dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Nah, keuntungan dari pengelolaan sumber daya umum dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, kepemilikan umum menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Ada pula dasar hukum kepemilikan dalam Islam. Nah, dasar hukum kepemilikan dalam Islam yang paling utama bersumber dari Al-Qur'an.
Ya, mengapa? Ya, karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seluruh harta dan kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya. Nah, salah satu ayat yang menjadi landasan adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 284 yang menegaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hak milik manusia bersifat relatif dan harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, sudah terbukti dalam Quran surah tersebut bahwa kita tidak boleh sombong atas apa yang kita miliki, ya, karena semua yang ada di langit dan di bumi itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai umatnya hanya ibaratkan menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita gunakan harta tersebut dengan baik atau malah kita menyalahgunakan harta tersebut. Nah, selain Al-Quran juga ada pula terdapat bukti di hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar hukum kepemilikan dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia memiliki hak atas harta yang diperoleh secara halal dan melarang pengambilan harta orang lain tanpa izin. Hadis mengenai larangan memakan harta sesama secara batil menunjukkan bahwa kepemilikan harus dibangun atas dasar kejujuran, kerelaan, dan keadilan. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan seperti praktik pencurian, perampasan, riba, penipuan, dan segala bentuk pengelolaan harta yang merugikan pihak lain. Nah, dasar hukum kepemilikan juga dijelaskan dalam fikih muamalah yang dikembangkan oleh para ulama dalam fikih bahwa kepemilikan disebut sebagai al-milk, yaitu hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta sehingga ia memiliki hak untuk memanfaatkannya. Para ulama menetapkan bahwa suatu harta hanya dapat dimiliki apabila diperoleh melalui sebab-sebab yang dibenarkan syariat seperti bekerja, jual beli, warisan, hibah, wakaf, dan pemberian negara. Sebaliknya, kepemilikan yang diperoleh melalui cara yang batil dinilai tidak sah menurut hukum Islam. Nah, di samping itu tuh, nah, dasar hukum kepemilikan dalam Islam juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak milik. Hak milik Islam memberikan sanksi terhadap siapapun yang merampas atau merusak harta milik orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur cara memperoleh harta, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan ketenangan hak milik ataupun keamanan hak milik. Nah, perlindungan terhadap hak milik dipandang penting karena termasuk bagian dari menjaga kemaslahatan manusia atau makosid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal yang artinya menjaga harta. Nah, lebih lanjutnya, dasar hukum kepemilikan dalam Islam juga mempertimbangkan kepentingan umum syariat, menetapkan bahwa beberapa jenis harta seperti air, tambang, dan sumber daya alam tidak boleh dimiliki secara mutlak oleh individu, karena harta tersebut termaksud kepemilikan umum, semuanya. Jadi, ketentuan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu. Dengan demikian, hukum kepemilikan dalam Islam tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil harta milik orang lain, karena kita sudah diatur, karena kita sudah mempunyai hak milik masing-masing. Jadi apabila itu haknya bersifat individu, maka nggak apa-apa seenak kita menggunakannya, tapi harus dalam syariat juga, dan kalau itu bersifatnya umum, hak milik lebih ke masyarakat gitu, kita tidak boleh seenaknya mengambil hak milik orang lain, karena
di sana nanti terdapat sifat-sifat zolim yang tidak Allah inginkan. Nah, jadi kita sebagai umat muslim, umat Islam yang sudah diajarkan oleh Allah dan sudah ada dalil-dalil dan sudah ada bukti-bukti dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kita tidak boleh merampas hak orang lain dan kita juga tidak boleh sombong atas hak-hak yang sudah kita dapatkan karena itu semua hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Azila. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, jenis kepemilikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kepemilikan individu, yang kedua, kepemilikan umum, dan yang ketiga, kepemilikan negara. Pembagian ini dilakukan agar pemanfaatan harta dapat berjalan secara adil dan seimbang. Islam tidak hanya mengakui hak seseorang untuk memiliki harta, tetapi juga mengatur batasan dan tanggung jawab dari setiap bentuk kepemilikan tersebut. Dengan adanya klasifikasi ini, Islam berusaha mencegah terjadinya monopoli dan penumpukan kekayaan pada golongan tertentu. Kepemilikan individu adalah hak seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan harta yang diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, seperti bekerja, berdagang, hibah, warisan, dan hadiah. Dalam kepemilikan individu, seseorang berhak menggunakan, menjual, atau mengembangkan hartanya selama tidak melanggar dalam ketentuan Islam. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena penggunaannya tetap harus memperhatikan kepentingan sosial. Misalnya, dengan menunaikan zakat dan tidak menggunakan harta untuk hal yang merugikan orang lain. Jenis kepemilikan yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum merupakan harta atau sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat dan tidak boleh dikuasai oleh individu tertentu. Contohnya adalah air, sungai, jalan raya, hutan, laut, tambang, dan sumber energi. Islam menetapkan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, sehingga negara berkewajiban mengelolanya demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, sumber daya yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak tidak boleh diprivatisasi secara mutlak. Selain kepemilikan individu dan umum, Islam juga mengenal kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang secara khusus berada di bawah penguasaan pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, pajak, hasil pengelolaan aset negara, tanah negara, dan harta yang diperoleh dari Baitul Mal. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mendistribusikan harta tersebut agar tidak digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan. Ketiga jenis kepemilikan tersebut menunjukkan bahwa Islam berada di antara sistem kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada individu sebagaimana kapitalisme, tetapi juga tidak menyerahkan seluruh kepemilikan kepada negara seperti sosialisme. Sebaliknya, Islam menciptakan keseimbangan antara hak pribadi, hak masyarakat, dan peran negara sehingga tercipta keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Penerapan konsep kepemilikan dalam kehidupan ekonomi modern. Penerapan konsep kepemilikan dalam Islam pada kehidupan ekonomi modern dapat dilihat dari cara masyarakat memperoleh dan menggunakan harta. Islam memperbolehkan individu memiliki kekayaan, usaha, rumah, tanah, maupun aset digital. Tetapi, seluruhnya harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Dalam bisnis modern, prinsip ini diterapkan dengan menghindari praktik riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi tenaga kerja. Dengan demikian,
Kepemilikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada keberkahan dan keadilan sosial. Penerapan lainnya tampak pada berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Lembaga-lembaga tersebut menerapkan konsep kepemilikan dengan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan kerjasama usaha, bukan sistem bunga melalui akad mudharabah, musyawarah, murabahah, dan ijarah. Kepentingan harta dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan Islam tetap relevan diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Di bidang pengelolaan sumber daya alam, konsep kepemilikan Islam juga dapat diterapkan dengan menjadikan negara sebagai pengelola atas sumber daya yang menyangkut kepentingan masyarakat. Air, tambang, energi, hutan, dan laut tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh individu atau perusahaan tertentu, melainkan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Dalam konteks modern, penerapan ini dapat berupa pengelolaan sumber daya alam oleh negara dengan tetap memperlihatkan pemerataan hasil dan perlindungan lingkungan. Konsep kepemilikan Islam dalam kehidupan modern juga terlihat melalui kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut berfungsi untuk mendistribusikan sebagian harta dari golongan mampu kepada masyarakat yang membutuhkan. Di era sekarang, pengelolaan zakat dan wakaf telah berkembang melalui lembaga resmi dan platform digital sehingga penyalurannya menjadi lebih mudah dan tepat sasaran. Dengan adanya distribusi tersebut, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan kesejahteraan sosial dapat meningkat. Selain itu, konsep kepemilikan Islam juga relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti konsumerisme, kapitalisme berlebihan, dan kerusakan lingkungan. Islam mengajarkan bahwa harta hanyalah amanah sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Prinsip ini mendorong lahirnya gaya hidup sederhana, investasi yang produktif, dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan konsep kepemilikan dalam Islam dapat menjadi solusi untuk mewujudkan sistem ekonomi modern yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Adapun kesimpulan pada materi ini, konsep kepemilikan dalam Islam menempatkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh harta dan sumber daya, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanah yang diberi hak untuk memanfaatkan dan mengelolanya. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat bebas, tanpa batas, sebagaimana dalam sistem kapitalis, tetapi dibatasi oleh aturan syariat, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Dasar hukum kepemilikan dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama yang mengatur cara memperoleh, menggunakan, dan mengembangkan harta secara halal. Islam juga membagi kepemilikan menjadi 3 bentuk, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, yang masing-masing memiliki fungsi dan batasan tersendiri agar tercipta keseimbangan ekonomi di masyarakat. Dalam kehidupan ekonomi modern, konsep kepemilikan dalam Islam tetap relevan untuk diterapkan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, monopoli, eksploitasi sumber daya, dan penyalahgunaan harta. Penerapan prinsip kepemilikan Islam dapat diwujudkan melalui pengelolaan usaha yang jujur, pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, pelaksanaan zakat, infak, dan wakaf, serta campur tangan negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan hak kepada individu, tetapi juga membangun kesejahteraan bersama, menciptakan keadilan sosial, dan mewujudkan sistem ekonomi yang seimbang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Baik, cukup sekian materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar ya. Kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.